Sugiman, Kepala Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, belum genap 2 tahun menjabat Kades, optimis permohonan pembangunan jalan hotmik dan rabat beton di desa menjadi prioritas pembangunan Bupati melalui dinas terkait. Gabel, sapaan akrab Sugiman, mengatakan lebih dari belasan tahun beberapa ruas jalan lingkar desa belum tersentuh oleh pembangunan. Parahnya lagi, jalur utama desa yang dapat menghubungkan 3 kabupaten seperti Kabupaten Prengsewu, Pesawaran, dan Lampung Selatan kondisinya rusak berat. Panjang jalan utama yang juga dapat menghubungkan Bandara Internasional Raden Intan lebih dari 3 kilo. Kondisinya rusak berat, berlubang. Ia berharap dapat kiranya dinas terkait menganggarkan dana pembangunan melalui APBD, mengingat akses jalan tersebut sangat penting untuk masyarakat. Beberapa desa Jalan utama desa merupakan jalan satu-satunya bagi masyarakat untuk tiba di puskesmas, bank, dan pasar induk Roworejo. Pak Kades, jalan rusak ini sudah berapa tahun Pak Kades? Waduh Mas, kalau dihitung tahun ini sudah dari tahun 2005 Mas. Itu Pak ya Kades. Iya, Sampai iya, sekarang sampai belum dapat bantuan Pak Kades. belum sama sekali. Nah terus jalan ini bisa menghubungkan desa mana aja Pak Kades? Nah. Selain antar kabupaten? Ini bisa ke sana ke Sidomulyo, ke Trirahayu, Poncokresno. Kalau arah ke sana ke Kabupaten Pringsewu. Nah terus sampai sejauh ini Pak Kades, kita sudah melayangkan permohonan resmi Pak Kades. Alhamdulillah sudah kemarin pertengahan bulan Agustus kami mengajukan untuk 2023 ini jalan ini untuk bisa diperhatikan dan dilaksanakan pengerjaannya karena dibutuhkan sekali oleh masyarakat secara umumnya. Dan ini juga ada MTS, ada untuk anak sekolah. Ini sangat parah sekali, Mas. Nah kemudian fasilitas umum yang ada di desa Roworejo ini apa aja Pak Kades, selain kantor desa? Kalau tentang fasilitas umum di sini Desa Roworejo ini ada satu tingkatan puskesmas rawat inap. Yang kedua ada unit PRI. Dan kemudian ada beberapa sekolah dasar dari tiga sekolah dasar. Itu tempatnya kelompok di lingkungan puskesmas pasar lapangan itu. Untuk volume panjangnya berapa meter Pak Kades yang terjadi kerusakan parah Pak, seperti ini Pak Kades? Kalau kemarin sudah kami ukur ini 3,5 kilo 3,5 kilo yang memang kami ajukan melalui proposal. Jalan utama Pak Kades ya? Jalan utama menuju ke bandara. Selain itu juga, petani padi warga setempat keluhkan kekeringan air tak ada hujan, area pesawahan yang luasnya lebih dari 200 hektar. Untuk memenuhi kebutuhan air, petani padi harus menyedot air dari sungai yang jaraknya sangat jauh. Dilakukan petani setiap satu petak sawah disiram 3 hari sekali. Bila tidak disiram, otomatis petani mengalami gagal panen. Namun bila disiram 3 hari sekali, petani padi harus mengeluarkan biaya tambahan tanam hingga panen padi. Bila dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan ratusan hektar areal pesawahan milik warga terancam gagal panen dan merugi hingga ratusan juta rupiah. Untuk itu, petani padi berharap kepada Bupati dapat kiranya mengalokasikan anggaran untuk membuat sumur bor di beberapa titik sekitar areal pesawahan. Bila dibangun proyek sumur bor, bisa dipastikan perolehan petani setiap panen meningkat, sehingga dapat mendongkrak pendapatan daerah setiap tahunnya. Suwandi, ini areal persawahan kita kering umur berapa hari Pak Suwandi? Setengah bulan, Pak. Setengah bulan. Kemudian dapat air, pasokan air dari mana Pak Suwandi? Dari hujan, Dari hujan. Kalau nggak ada hujan? kering. Oh, artinya terancam gagal panen Pak Suwandi ya? Oh iya, Sudah berapa lama, berapa tahun Pak Suwandi terjadi seperti ini, kekeringan seperti ini Pak Suwandi? udah lama, Bertahun-tahun. bertahun-tahun. Nah kemudian harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran, dinas terkait apa Pak Suwandi? Ya minta sumur bor lah buat ngasih air ini. Ada berapa hektar Pak Suwandi di desa kita areal persawahan Pak Suwandi yang terjadi kekeringan seperti ini? 200 hektaran lah. 200 hektar. Nah kemudian Pak Suwandi, kalau memang kita nggak ini, alternatif saat ini pakai apa Pak Suwandi air untuk menyiram ini? Ngambil dari kalen. Itu jumlah operasional untuk tanamnya lebih tinggi biayanya. Tinggi biayanya. Artinya kita nggak dapat keuntungan dari hasil panen nanti ya? Enggak, Cuman ngepres aja. ngepres lah.
Kalau panen, kalau enggak ya bangkrut. Ya kita ada berapa hektar Pak Suwandi? Semua Hmm. 200-an hektar lah. Punya kita pribadi? Berapa? Kurang lebih berapa? Kalau Sampai punya saya ya paling contoh cuma seperempat lah. seperempat, enggak Itu perwolong. Perwolon. Nah kemudian Pak Suwandi, untuk ngalirin air di saat seperti ini berapa hari sekali Pak Suwandi saat ini? Kalau nggak musim hujan? Kalau nggak musim hujan ya 1 minggu lah sekali. Mengenai anggaran di tahun 2023 dan 2022, apa sih Pak Kades yang kita realisasikan untuk masyarakat? Ya, terima kasih Mas Agung selaku media. Jadi dalam tahapan apa yang dipertanyakan tadi tentang masalah anggaran DD tahun 2022, alhamdulillah desa kami sudah bisa merealisasikan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Dengan sedikit kemarin adanya Perpres 104, Desa Raworejo masih bisa melaksanakan pembangunan oleh dana anggaran DD. Itu bentuknya satu buah jembatan penghubung dusun Desa Pendowo dengan dusun Umbul Gading Desa Grujukan Baru. Jadi alhamdulillah itu menelan anggaran kurang lebihnya Rp229,468.000. Bersama dengan hal tersebut untuk 2023 keinginan kehendak daripada masyarakat, kami berencana ada beberapa ruas-ruas jalan di Desa Raworejo ini yang selama ini belum pernah tersentuh. Jadi coba besok kami akan melalui anggaran DD, kita ada 2 titik yang mencoba kami besok akan melaksanakan rabat beton. Kurang lebih itu panjangnya 850 meter. Itu rencananya kita ajukan besok melalui dana DD. Dan untuk di pemerintah sendiri untuk 2022 Kabupaten Pesawaran, kami masyarakat sangat berharap untuk sentuhan-sentuhan tangan daripada pemerintah untuk memperbaiki daripada ruas-ruas jalan kami yang kami lihat di situ ada pembangunan jalan aspal hot mix dari tahun 2005 hingga sampai hari ini belum pernah terjamah, tersentuh sama sekali. Makanya kemarin kami mencoba sudah mengajukan satu bentuk buah proposal kepada Bapak Bupati Pesawaran JQ PUPR untuk bisa memperhatikan jalan kami yang sudah rusak parah ini, karena jalan kami ini yang kami ajukan betul-betul jalan sangat potensial menghubungkan Kabupaten Pesawaran dengan Kabupaten Pringsewu. Di situ ada beberapa kecamatan Sukoharjo, Adiluwe, Kecamatan Podomoro, Kecamatan Banyumas. Itu lintasnya kalau mau ke bandara itu lewatnya dari melewati lintasan Desa Raworejo. Sangat potensial sekali, menyingkat waktu lebih daripada setengah jam bahkan 1 jam. Saya begitu Mas. Nah kemudian untuk kebutuhan jalan lingkungan Pak, yang kita dengar tadi masih ada di Kabupaten Pesawaran yang berupa badan jalan Pak, seperti Tanah Merah maupun Onderlah. Harapan kita kepada Dinas PU apa Pak? Ya, harapan kami tentang masalah jalan-jalan Onderlah yang sudah kami hitung kemarin, panjangnya total kurang lebih dari 850 kilometer ya, 800 meter itu, apa kilo itu ya. Itu yang sama hari ini belum sampai tersentuh sama sekali. Itu menjadi kewajiban saya sebagai pemerintah desa ini, coba akan besok ini mengacu minimal per tahun dapatlah, harapan kami supaya ini untuk menopang pemulihan ekonomi dari jalan, infrastruktur jalan kalau kita baikin, kita bagusin, insya Allah ekonomi kedepannya akan menjadi lancar. Itu harapan kami untuk pemerintah juga memperhatikan hal ini. Pak, mohon maaf Pak, bisa dijelaskan Pak jalan yang dibutuhkan masyarakat untuk pengaspalan di dusun mana aja Pak? Itu tersebar di 4 dusun. Ada dusun Raworejo Utara sendiri, dusun Raworejo Selatan, dusun Grujukan 2, dan dusun Pendowo. Itu tersebar seluruhnya, ada yang perlu diperbaiki. Nah kemudian Pak, informasi dari masyarakat yang kita peroleh
di Desa Raworejo sebagian mengalami kekeringan air, Pak, air bersih maupun air untuk areal persawahan, Pak. Seperti apa, Pak? Betul sekali. Ya, kemarin itu saat kami bertakziah bersama-sama kumpul dengan kurun waktu Januari ini, yang sebutannya Januari kalau zaman kan hujan sehari-hari, tapi fakta nyatanya di lapangan sawah-sawah kami ini kekeringan. Jadi ini perlu juga kita memikirkan dan kita memohon kepada pemerintah daerah terkait dengan adanya persawahan ini, bagaimana cara kita mendapatkan satu sumber air supaya tanah-tanah kami ini, sawah-sawah kami tidak kekeringan hingga tidak menyebabkan gagal panen. Pak, untuk luas areal persawahan, Pak, global yang dibutuhkan ada berapa hektar, Pak, di Desa Raworejo, Pak? Kalau di Desa Raworejo sendiri kurang lebihnya itu sekitar 200-an hektar. Saat ini menggunakan air apa, Pak? Airnya air tada hujan. Tada hujan. Siap. Nah, kemudian di dusun berapa itu, Pak? Ada di dusun Raworejo Utara, ada di dusun Pendowo dan Hulu juga. Nah, kemudian bila kemarau seperti ini, Pak, alternatif masyarakat untuk memperoleh panen yang baik menggunakan air dari mana, Pak? Ya, sementara hanya berharap dengan air hujan. Dan kalau yang ada di aliran das, aliran sungai, dia bisa ngambil dari nyedot melalui mesin dari kali yang di seputaran kali tersebut. Dikala kalinya sungainya kering, otomatis kita sudah nggak bisa berharap lagi. Makanya harapan kami kalau memang itu titik-titiknya harus diadakan suatu pengadaan sumber air. Dari Kabupaten Pesawaran, Agung Delta TV melaporkan.